Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Oh, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Sebelum kita melakukan ibadah rumah kita, mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau adalah Allah yang setia, penyertaan-Mu selalu ada di setiap kami, sehingga kami masih dapat menikmati kemurahan Tuhan sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan melakukan ibadah rumah kami di tempat kami masing-masing. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami memuji, menyembah Engkau bukan supaya kami lebih diberkati lagi, atau supaya lebih diperkenan lagi,
namun kami beribadah kepadamu sebagai tanda ucapan syukur kami, karena kami sudah diberkati berkelimpahan, dan telah kau angkat kami menjadi anak-anak-mu. Kau telah jadikan kami kudus dan berharga. Penyertaan-Mu dalam hidup kami kekal selamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan juga untuk mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku lebih daripada pemenang dalam segala hal dan dapat melakukan apa saja dalam Kristus Yesus. Aku sangat dikasihi, diberkati, dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam hidupku. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tapi betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat kedua tangan, dua tangan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bersama-sama katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya kami. Hatiku memohon bagimu, selamatku baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu
hidupku. Yesus kekuatanku, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Jangan lupa di like, subscribe, and share ya teman-teman. Terima kasih. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku.
rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Allah ini adalah menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Firman Allah ini adalah makanan rohani kita. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur kalau gembala sidang kita setiap pagi dengan setia mengirim firman Tuhan kepada kita. Dan ini menjadi satu sukacita dan kekuatan yang luar biasa bagi setiap kita yang sedang menghadapi kehidupan ini. Dan selain itu saudara, firman Tuhan ini adalah menjadi satu pondasi dalam kehidupan kita. Ada banyak kegunaan ketika kita menikmati mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hikmat Tuhan kita peroleh dari firman Tuhan. Pewahyuan kita peroleh dari firman Tuhan. Hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, keputusan-keputusan sulit yang mau kita ambil, kita membutuhkan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini khususnya masih dunia yang penuh dengan pandemik ini, kita diharapkan memberikan solusi-solusi yang terbaik, keputusan-keputusan yang terbaik. Setiap hari, apalagi kita sebagai seorang pemimpin, dituntut untuk memberikan keputusan-keputusan. Keputusan untuk memilih A atau B. Keputusan untuk melakukan tindakan A atau tindakan B. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, agak susah kita menentukan keputusan-keputusan dalam kehidupan ini. Karena juga firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, setiap keputusan-keputusan yang mau kita ambil, harus kita dengarkan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Karena ini yang menjadi dasar keputusan-keputusan setiap yang mau kita ambil. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan, dalam Bilangan 13 ayat 2 dikatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Ini adalah cerita bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk mengirim 12 pengintai. Dia katakan kepada Musa, suruhlah mereka untuk mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan. Jadi firman Tuhan jelas sekali mengatakan yang akan kuberikan. Tapi apa yang terjadi saudara? 10 pengintai takut. Tapi 2 pengintai dia dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu. Jadi kedua orang ini mengambil sikap, mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan bahwa tanah Kanaan itu akan kita ambil. Dan apa yang terjadi saudara? Bangsa Israel dan kedua orang ini memasuki
tanah perjanjian itu. Saudara, contoh yang kedua saya mau bagikan yaitu Rasul Petrus. Ketika Petrus dalam Matius 14 ayat 29, ini adalah cerita bagaimana Yesus berjalan di atas air dan ke-12 murid yang di dalam perahu ketakutan melihat seolah-olah Yesus itu adalah hantu. Saking ketakutannya, Yesus berkata, "Ini aku bukan hantu, aku Tuhan." Lalu Rasul Petrus berkata, "Kalau memang engkau Tuhan, perintahkan aku datang." Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Sehingga Petrus, saudara, berjalan di atas laut, berjalan di atas firman Tuhan. Jadi Petrus ini dia mulai melangkah karena dia mendengarkan firman Tuhan. Dia memutuskan untuk berjalan di atas air karena dia tahu dan dia mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan datanglah. Jadi saudara-saudara, Rasul Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Dia melakukan keputusan untuk berjalan di atas air karena dia mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 9 kita tahu cerita tentang Saulus. Ketika itu Saulus mengadakan perjalanan ke Damsyik yang hendak membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ada suara Allah yang berkata, "Saulus, Saulus, ini aku yang kau aniaya." Artinya apa, saudara? Yesus berbicara kepada Saulus bahwa Saulus akan dipakai oleh Tuhan. Lalu Saulus pergi ke tempat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dan di sana nanti akan ada Ananias yang akan kuperintahkan kepadamu dan kau lakukan apa yang harus kau lakukan. Lalu Tuhan juga berbicara kepada Ananias. Ananias ada di sana, di daerah sana ada seorang rasul, di sana ada Saulus yang hendak menanti engkau, dan di sana ada penglihatan yang mengatakan bahwa engkau menumpangkan tangan kepada Saulus. Lalu Ananias berkata, "Tuhan, dia ini adalah orang yang menganiaya engkau, aku takut." Tapi Tuhan berkata, "Aku akan memakai dia. Aku akan membawa dia kepada aniaya yang lebih parah dia lakukan kepadaku." Jadi apa yang mau saya katakan di sini, Saulus menjadi rasul karena dia mendengarkan firman Tuhan. Keputusan Saulus untuk menjadi rasul untuk mengikut Kristus karena dia mendengarkan suara Tuhan. Bahkan Ananias mau menumpangkan tangan kepada Saulus karena dia mendengarkan suara Tuhan. Jadi saudara-saudara, dari contoh-contoh ini kita lihat bahwa setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, mereka dengarkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, saya nggak tahu dalam jemaat kita ini mungkin engkau akan ada mengambil satu keputusan penting dalam kehidupanmu. Apalagi dalam suasana-suasana yang seperti ini, suasana COVID-19 masih melanda. Ada keputusan-keputusan yang dituntut yang harus kita lakukan. Hari ini saya mau dorong dan kasih semangat kepada jemaat, pakai firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Ada satu statement yang mengatakan begini, orang yang berani bertindak belum tentu beriman, saudara-saudara. Tetapi orang yang tidak beriman sudah pasti tidak berani. Saya berharap ya, jemaat Tuhan di GKKI ini biarlah kita menjadi orang-orang yang berani bertindak berdasarkan firman Tuhan. Saya ingin berdoa buat setiap jemaat yang ada di rumah pada saat hari ini, apapun yang menjadi pergumulanmu. Saya berdoa supaya Tuhan berbicara kepada engkau dan engkau mendengarkan suara Tuhan dan lakukan itu, sehingga ambillah keputusan yang penting itu di dalam kehidupanmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari engkau berbicara kepada setiap jemaat kami ya Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Kalaupun ada jemaat kami yang mengalami pergumulan, yang menghadapi tantangan, yang membutuhkan keputusan-keputusan cepat, keputusan-keputusan penting, kami berdoa ya Tuhan, engkau berbicara kepada mereka dan bantu mereka sehingga mereka berani mengambil keputusan itu untuk melangkah. Terima kasih, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam.